Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di kota Madinah begitu panas pada hari itu. Matahari telah mencapai puncaknya, menyinari tanah yang kering dan gersang. Di tengah dataran luas, seorang penggembala kambing yang bernama Abdullah memandang langit dengan wajah penuh kekhawatiran. Sesuatu terasa berbeda, seperti keheningan yang mencemaskan merayap di udara. Abdullah berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi hari ini? Sepertinya semuanya begitu hening, lebih dari biasanya. Abdullah melanjutkan pekerjaannya, menggembala kambing-kambingnya yang sedang merumput di dataran. Namun, bayang-bayang kegelisahan masih menyelinap di matanya. Beberapa sahabatnya yang juga penggembala berkumpul di bawah pohon rindang, membicarakan sesuatu yang tampaknya mendalam. Ismail, sahabat Abdullah. Abdullah, apa yang kamu rasakan? Sejak tadi, aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Abdullah. Aku juga merasakannya, Ismail. Seperti keheningan sebelum badai. Apakah kamu pernah mendengar tentang tanda-tanda kiamat yang pernah disampaikan Rasulullah? Ismail mengangkat pandangan. Ya, tentu saja. Kabut, Dajjal, dan tanda-tanda lainnya. Tapi, kita tidak tahu kapan semuanya akan terjadi. Mereka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat. Saat itulah, seorang sahabat yang lain, Fatimah, bergabung dengan mereka dengan wajah penuh keheranan. Fatimah. Kalian tahu apa yang terjadi? Aku mendengar suara gemuruh dan melihat awan hitam menggumpal di langit. Ismail memandang langit. Seolah-olah awan itu membawa sesuatu yang besar. Ini tidak bisa menjadi kebetulan. Dialog mereka terhenti sejenak ketika gemuruh di langit semakin keras. Mereka saling pandang, merasa getir dengan kekhawatiran yang semakin tumbuh. Abdullah berbisik kepada Ismail. Apa yang harus kita lakukan, Ismail? Apakah ini awal dari tanda-tanda kiamat yang pernah disebutkan Rasulullah? Ismail dengan serius. Kita perlu mencari tahu lebih banyak. Mari kita pergi ke kota dan bertanya pada ulama. Mungkin mereka dapat memberikan petunjuk. Abdullah, Ismail, dan Fatimah beranjak meninggalkan padang rumput yang tenang itu menuju kota Madinah yang diam. Mereka tidak menyadari bahwa perjalanan mereka akan menjadi awal dari cerita yang penuh makna, di mana satu manusia akan menjadi saksi terakhir di tengah riuh rendah kehancuran dunia. Bab 2, Proses Menuju Kiamat. Perjalanan menuju kota Madinah terasa panjang dan hening. Langit terus gemuruh, dan awan hitam semakin tebal menutupi matahari. Sebuah atmosfer kekhawatiran menyelimuti kota yang sejuk dan damai ini. Saat Abdullah, Ismail, dan Fatimah tiba di kota, mereka disambut oleh suasana yang jauh berbeda dari biasanya. Abdullah memandang sekeliling. Kota ini begitu sepi. Biasanya penuh dengan suara langkah kaki dan riuh rendah aktivitas. Mereka menuju ke masjid, tempat berkumpulnya para ulama dan pemuka agama. Di dalam masjid, suasana yang tegang terasa begitu nyata. Para ulama sedang berdiskusi intensif, membahas fenomena aneh yang terjadi di langit. Ulama satu mengangguk. Saudara-saudara, ini bisa jadi salah satu tanda kiamat yang telah diabarkan oleh Rasulullah. Kita perlu bersiap. Ulama dua menambahkan. Sesuai dengan hadits Hudzaifah, ada kabut, munculnya Dajjal, dan tanda-tanda lainnya. Mungkin ini awal dari serangkaian peristiwa menuju kiamat. Abdullah, Ismail, dan Fatimah mendekati para ulama, bergabung dalam diskusi yang penuh ketegangan. Mereka bertanya tentang tanda-tanda kiamat dan apakah langit yang gemuruh itu adalah salah satunya. Ulama tiga menjelaskan. Kita memang tengah menghadapi sesuatu yang besar. Fenomena ini adalah awal dari proses menuju kiamat. Tanda-tanda sudah muncul, dan kita harus mempersiapkan diri. Fatimah, dengan khawatir. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi kiamat? Ulama satu memberikan petunjuk. Pertama, tingkatkan ibadah dan keimanan. Kedua, bantu sesama sebanyak mungkin. Dan yang terpenting, selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan menghadapi ujian ini. Dialog itu menjadi penerang bagi Abdullah, Ismail, dan Fatimah. Mereka menyadari bahwa meskipun kiamat adalah kepastian, persiapannya tetap menjadi tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah. Ismail, dengan tekad. Kita harus mengambil hikmah dari setiap tanda yang Allah berikan.
Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik dalam ibadah kita. Mereka meninggalkan masjid dengan tekad baru, siap menghadapi perjalanan menuju kiamat yang semakin mendekat. Langit yang gemuruh menjadi saksi bisu dari persiapan mereka, di mana satu-satunya manusia yang akan tersisa di akhir cerita nanti akan menemukan makna kehidupan dan mati di tengah keheningan yang hakiki. Bab 3, Manusia Terakhir di Hari Kiamat. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanda-tanda kiamat semakin nyata di sekitar mereka. Kabut tebal mulai menyelimuti langit, menciptakan atmosfer yang mencekam di kota Madinah. Abdullah, Ismail, dan Fatimah terus berusaha menjalani hidup mereka dengan sebaik mungkin, sambil menjalankan petunjuk dari para ulama. Abdullah memandang langit yang berkabut. Saat-saat ini begitu berat, namun kita harus kuat. Kita tidak tahu kapan semuanya akan berakhir. Fatimah berdoa dengan harap. Allah, limpahkanlah kekuatan kepada kami untuk menghadapi ujianmu ini. Sementara itu, kabar tentang tanda-tanda kiamat telah menyebar ke seluruh penjuru. Masyarakat Madinah menjadi semakin sadar akan keadaan mereka, dan ketakutan mulai menyelimuti hati setiap orang. Meskipun begitu, mereka mencoba menjalani kehidupan sehari-hari dengan tetap beribadah dan berbuat baik. Suatu hari, ketika Abdullah sedang merumput bersama kambing-kambingnya, sebuah cahaya terang menyinari langit. Matahari bersinar terang di tengah kabut tebal, menggambarkan keindahan yang begitu kontras dengan ketegangan yang dirasakan oleh penduduk Madinah. Ismail mengangkat pandangan. Apa yang terjadi? Mengapa langit begitu terang? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang hebat, dan tanah berguncang seakan memberi tanda bahwa saat yang ditunggu semakin dekat. Abdullah, Ismail, dan Fatimah bergegas menuju pusat kota, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Di tengah kota yang sunyi, mereka menemukan seorang ulama yang bijak sedang duduk di bawah pohon, menanti dengan tenang. Pria itu menoleh ke arah mereka dan tersenyum, seakan tahu bahwa saat itu telah tiba. Ulama, dengan tenang. Inilah saatnya. Kiamat akan segera tiba, dan kita semua akan kembali kepadanya. Abdullah, dengan khawatir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ulama, menyampaikan pesan penuh hikmah. Persiapkan hati dan perbanyaklah istighfar. Setiap langkah kita seharusnya diisi dengan kebaikan. Kematian ini hanya awal dari kehidupan yang sejati. Dalam keheningan yang menyelubungi kota Madinah, tanpa peringatan yang jelas, Abdullah merasa sesuatu yang aneh. Ia menyadari bahwa di antara mereka, ia adalah satu-satunya yang masih hidup di dunia yang hancur ini. Abdullah, dengan penuh kesadaran. Aku adalah manusia terakhir yang hidup. Dengan langkah ragu, Abdullah memutuskan untuk mengelilingi kota yang sunyi. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Dia merasakan beban kesendirian yang begitu besar, namun juga menyadari bahwa inilah akhir dari perjalanan panjang menuju kiamat. Abdullah berbisik pada dirinya sendiri. Inilah akhirnya, dan aku harus menghadapinya dengan ketabahan. Semoga Allah merahmatiku di dunia dan akhirat. Dalam langkah-langkah terakhirnya, di kota Madinah yang sunyi, Abdullah meletakkan telapak kakinya di tanah yang pernah ramai oleh kehidupan. Dia menghadap kiblat, dan dalam keheningan yang menyelimuti dunia ini, satu-satunya manusia yang tersisa dihadapkan pada kenyataan bahwa hidup dan mati adalah bagian tak terpisahkan dari takdir yang telah ditentukan. Bab 4, Cerita Manusia Terakhir. Abdullah melanjutkan langkahnya melalui kota yang sunyi. Setiap langkahnya terdengar seperti gema yang memantul di tembok keheningan. Kota Madinah yang dulu ramai oleh suara langkah kaki, bisikan doa, dan tawa kebahagiaan, kini menjadi kota mati yang menyimpan kenangan indah. Tiba di pusat kota, Abdullah merasa sepi yang begitu mendalam. Dia memasuki masjid yang pernah menjadi pusat aktivitas ibadah dan pelajaran. Namun, sekarang masjid itu hanyalah runtuhan batu yang menyimpan cerita masa lalu. Abdullah berbisik pada dirinya sendiri. Inikah akhir dari perjalanan panjang umat manusia? Di sini, di kota yang penuh dengan berkah dan ketenangan. Namun, di sudut masjid yang gelap, ada satu catatan kehidupan yang masih tersisa. Sebuah Al-Quran terbuka di atas mimbar kayu yang rapuh. Abdullah mendekat dan membaca ayat demi ayat, mengenang kebijaksanaan dan petunjuk yang terkandung di dalamnya. Saat itu, terdengar suara halus yang menggema di antara runtuhan. Suara halus dari dalam Al-Quran. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya untuk bermain-main.
Abdullah merasa getar dalam kalbunya. Dia menyadari bahwa hidup ini bukanlah sekadar permainan, tetapi ujian yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Di tengah sunyi yang menggema, dia merenung tentang arti kehidupan dan mati. Abdullah, dengan penuh kesadaran, Aku menerima takdir ini dengan ketabahan. Semoga Allah merahmatiku dan memberikan tempat yang layak di sisinya. Dengan hati yang tulus, Abdullah melanjutkan perjalanannya keluar masjid. Langkahnya memasuki lorong-lorong kota yang sepi, melintasi reruntuhan dan kenangan. Dia melihat wajah-wajah yang pernah hidup di dalam benaknya, kini tinggal sebagai bayangan yang menghilang. Abdullah berbicara pada wajah-wajah bayangan. Semoga kita semua mendapat ampunan dan rahmat-Nya. Kehidupan kita di dunia hanyalah sekejap mata, namun kehidupan yang sejati ada di akhirat. Saat langit semakin gelap, Abdullah mencapai pinggiran kota. Dia menemukan tempat yang sepi, di mana tanah gersang menanti untuk menyambutnya. Abdullah memandang langit yang semakin gelap. Inilah akhirnya. Semoga aku menjadi hamba yang berbakti dan mendapatkan ampunan-Nya. Tanpa ragu, Abdullah meletakkan dirinya di atas tanah gersang itu. Dia menghadap langit yang semakin gelap, menutup mata dengan penuh ketenangan, dan merelakan ruhnya kembali kepada Sang Pencipta. Saat itu juga, di keheningan yang hakiki, sangkakala terakhir ditiupkan, dan dunia yang pernah penuh dengan kehidupan itu akhirnya berakhir. Abdullah, sang penggembala kambing, menjadi saksi terakhir di hari kiamat, meninggalkan cerita yang penuh hikmah tentang kehidupan, mati, dan keabadian. Bab 5, Akhir Kisah dan Pelajaran. Di dalam keheningan setelah sangkakala terakhir ditiupkan, dunia yang telah menjadi saksi kiamat menyimpan keheningan abadi. Tidak ada lagi langkah kaki, bisikan doa, atau tawa kebahagiaan. Kota Madinah dan segala kenangan indahnya kini menjadi bagian dari sejarah yang terkubur dalam keheningan. Namun, di alam lain, kehidupan terus berlanjut. Para malaikat menulis catatan perbuatan setiap manusia, dan roh-roh mereka menemui takdir yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Semoga setiap jiwa yang membaca kisah ini mendapatkan inspirasi untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna, beribadah kepada Sang Pencipta, dan mempersiapkan diri untuk akhirat yang abadi. Karena, pada akhirnya, setiap langkah dan pilihan yang kita ambil di dunia ini adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang sejati di sisi Allah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.